Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita senantiasa memberi segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, Islam, ihsan serta kesempatan sehingga kita dapat dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Ramadan mubarak, Ramadan yang penuh berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala di tahun ini. Kedua kali salawat serta salam semoga selalu Allah curahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah insyaallah. Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan hari ini kutun kita tentang ikhlas. Sebagaimana kita ketahui bersama, ikhlas adalah sebuah kata yang mudah kita ucapkan, namun sungguh sangat sulit kita implementasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya saja dalam hal yang baru-baru ini kita alami bersama, yaitu dalam pemilihan umum. Begitu banyak oknum, begitu banyak orang-orang yang berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan, memberi santunan anak yatim, memberi bantuan sembako, memberi bantuan semen untuk pembangunan mushola masjid, dan lain banyak hal yang mereka lakukan kebaikan. Namun saat mereka tidak jadi anggota legislatif, apa yang mereka lakukan? Mereka menarik semua bantuan-bantuan yang telah mereka berikan kepada masyarakat. Itulah contoh begitu bagaimana fenomena di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ikhlas begitu mudah untuk diucapkan, namun sungguh sangat sulit untuk diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak ulama kita yang mendefinisikan arti ikhlas. Di antaranya yaitu Imam Al-Ghazali. Syekh Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa ikhlas adalah berbuat kebaikan atau melakukan kebaikan hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Menurut Imam Al-Qusairi di dalam kitabnya Risalatul Qusairiyah disebutkan bahwa ikhlas adalah berusaha menjadikan Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya sesembahan yang wajib disembah. Menurut Imam Ibnu Athaillah, ikhlas adalah melakukan suatu ibadah yang hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala semata, karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memiliki semua makhluk atau zat yang memiliki semua hamba. Para pemirsa yang dirahmati Allah,
Dari kemukaan atau dari pengertian yang disebutkan oleh para ulama-ulama tadi, bisa kita simpulkan bahwa ikhlas adalah menjalankan suatu kebaikan, menjalankan suatu ibadah yang hanya berorientasi, yang hanya berharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah gambaran bagaimana ulama-ulama kita menjelaskan tentang ikhlas. Ikhlas itu seperti surat Al-Ikhlas. Namanya surat Al-Ikhlas, namun di dalamnya tidak ada satu kata pun ada ikhlas. Para pemirsa yang budiman, ikhlas memiliki ciri-ciri. Di antara ciri-ciri ikhlas yaitu yang pertama, hanya berharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Yang kedua, pelaku ikhlas tidak ingin dipuji. Yang ketiga, ciri yang ketiga yaitu adalah selalu menghilangkan jejak atau menghilangkan sejarah-sejarah kebaikannya. Tidak pernah dia mengingat-ingat kebaikan yang telah ia lakukan. Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, untuk selanjutnya yaitu manfaat ikhlas. Di antara manfaat ikhlas yang pertama adalah kita mendapatkan pahala yang sangat besar saat kita berbuat kebaikan atau beribadah dengan hati yang ikhlas. Yang kedua, kita mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita berbuat ikhlas. Yang ketiga, kita akan selalu diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita berbuat ikhlas, agar kita tidak terjadi atau kita tidak menjadi orang-orang yang terputus di dalam beribadah atau di dalam berbuat kebaikan. Untuk selanjutnya, manfaat ikhlas adalah salah satu diterimanya amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran disebutkan di dalam surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan mereka tidaklah diperintahkan illa liya'budullaha, kecuali hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mukhlishina lahuddin, dengan berbuat ikhlas, dengan berbuat ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW di dalam kitab Arba'in An-Nawawi, hadis yang pertama disebutkan Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Abu Hafsah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ala ma hajara ilaih. Yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendengar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya segala sesuatu itu dengan niat, dan segala sesuatu itu tergantung apa dengan yang dia niatkan. Jika seseorang hijrah hanya kepada Allah dan Rasulnya, dengan niatan hanya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu
hanya kepada Allah dan Rasulnya. Tapi jika seseorang itu hijrah karena dunia yang akan dimilikinya atau perempuan yang akan dinikahinya, maka hijrahnya itulah seperti apa yang dia niatkan itu. Para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, tibalah saatnya kita di penghujung acara kultum pada hari ini. Namun sebelum kita tutup, marilah kita senantiasa beribadah dan berbuat baik hanya berharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Marilah kita berusaha dan berupaya untuk menghadapi segala ujian, cobaan maupun kehidupan sehari-hari kita, mengarungi kehidupan sehari-hari kita dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang itmain, dengan hati yang tumakninah, dengan hati yang hanya berharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Semoga Allah senantiasa melimpahkan kepada kita bersemua untuk memiliki hati yang ikhlas dalam menjalankan ibadah, untuk memiliki hati yang ikhlas dalam menerima takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin dari saya cukup sekian. Jika benar itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jika salah itu datang dari diri saya yang lemah dan dari syaitan yang berkutuk. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiran, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wa talabul ilmi fi sabilillah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.